Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Nur Aliza Riyutianti dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran B. Perkenalkan, nama saya Febi Wijayani dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Perkenalkan, nama saya Aryati Puspadewi dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran B. Perkenalkan, nama saya Selin Olivia Silaban dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran B. Halo semua, perkenalkan nama saya Valia Utami Putri dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B. Teman-teman pasti ingin mengetahui nih seputar informasi mengenai manajemen personalia. Seperti apa pengertian dari manajemen personalia, apa fungsi dari manajemen personalia, dan lain sebagainya. Jadi, yuk simak bareng-bareng video tentang pembahasan mengenai manajemen personalia. Pengertian manajemen personalia. Pengertian manajemen personalia adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara memberikan suatu fasilitas untuk perkembangan pekerjaan dan juga rasa partisipasi pekerjaan di dalam suatu kegiatan atau aktivitas. Manfaat manajemen personalia. Pertama, dapat memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. Kedua, bisa menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Ketiga, mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM. Keempat, mampu meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. Kelima, dapat melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan sumber daya manusia dan unit organisasi lainnya. Tujuan manajemen personalia. Tujuan dari manajemen personalia berhubungan dengan tujuan perusahaan. Dengan secara umum, hal tersebut disebabkan karena manajemen perusahaan itu berusaha untuk dapat menimbulkan efisiensi di dalam bidang tenaga kerja, ialah sebagai efisiensi keuntungan secara komunitas. Tujuan manajemen personalia terdapat dua macam makna, yakni yang pertama, production-minded, efisiensi dan daya guna, dan yang kedua, people-minded, kerjasama. Oleh karena itu, manajemen personalia ini menyangkut suatu usaha untuk mendapatkan serta menciptakan kondisi yang mana tiap-tiap karyawan itu didorong untuk dapat memberikan sumbang sebaik mungkin untuk atasannya, dikarenakan tidak bisa mengharapkan efisiensi yang maksimal tanpa adanya kerjasama yang penuh dari para anggotanya. Fungsi dari manajemen personalia sendiri terdiri atas yang pertama, perencanaan. Perencanaan tersebut berarti menentukan suatu program personalia yang akan dapat membantu mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditetapkan. Tujuan tersebut memerlukan partisipasi aktif dari manajer personalia. Dan yang kedua, perorganisasian. Apabila perusahaan sudah menentukan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh para anggotanya, maka manajer personalia tersebut harus membentuk organisasi secara baik dengan cara merancang susunan dari berbagai hubungan di antara jabatan personalia serta faktor-faktor fisik. Organisasi adalah suatu alat untuk mencapai suatu tujuan. 3. Pengarahan. Apabila manajer sudah mempunyai rencana dan sudah mempunyai organisasi untuk melaksanakan rencana tersebut, fungsi selanjutnya adalah mengadakan pengarahan terhadap pekerjaan. Fungsi itu berarti mengusahakan agar karyawan bekerja secara efektif dan efisiensi. Dan yang terakhir ada pengawasan. Pengawasan adalah mengamati atau observasi dan juga membandingkan pelaksanaan dengan terencana dan juga mengoreksi jika terjadi suatu kesalahan atau penyimpangan. Dengan arti lain, pengawasan ini juga adalah suatu fungsi yang menyangkut suatu masalah, pengaturan berbagai jenis kegiatan atau aktivitas sesuai dengan rencana personalia yang sudah dirumuskan atau sudah direncanakan sebagai dasar analisis dari tujuan suatu organisasi fundamental. Wawancara mengenai manajemen personalia dengan Pak Hiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Nur Aliza Riyutianti. Saya Febi Wijayani. Saya Aryati Puspadewi. Saya Selin Olivia Silaban. Saya Valia Utami Putri. Di sini kami sudah kedatangan Bapak Hiban. Sebelum kami memulai sesi tanya jawab,
Kami mempersilakan Bapak Hiban untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Hiban, umur sekitar 56 tahun. Satu istri, satu anak, satu cucu. Jadi memang saya punya usaha bengkel, namanya Bengkel Ihsan Teknik. Ihsan Teknik ini bekerja di bidang jasa teknik, teknik pendingin. Kemudian juga ada teknik pengeboran sumur. Yang baru berjalan, baru dibuka ini ada teknik sipilnya untuk pembangunan gedung, untuk perencanaan, untuk renovasi, dan juga pembangunan baru gitu. Sementara itu saja perkenalan saya, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa saya jawab lagi, silahkan. Baik Pak, selamat pagi Pak. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hiban yang sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai mengenai usaha yang sedang Bapak jalankan. Saya Nur Aliza ingin bertanya sebelumnya Pak. Sejak kapan usaha Bapak dijalankan? Usaha ini sudah dimulai dari tahun 2005. Ya, persisnya waktu itu saya kan kebetulan keluar dari perusahaan, kemudian kalau nyari-nyari kerja lagi sepertinya kurang nyaman, kerja lagi, saya pengennya punya pekerjaan sendiri, punya usaha. Jadi kita buka dari tahun 2005 pertama kali dibukanya. Sudah lumayan lama juga ya Pak. Oke, pertanyaan kedua nih Pak. Saya ingin bertanya, sudah ada berapa cabang usaha yang Bapak jalankan? Kebetulan memang kita nggak terlalu ambisi untuk buka cabang kemana gitu ya. Jadi kita cenderung untuk memperbanyak pelanggan saja di lingkungan kita ini. Memang ada sih beberapa anak buah yang sudah membuka cabang statusnya, tapi dia bukan cabang kita, statusnya karena anak itu sudah bisa kerja, dia buka sendiri gitu. Jadi berkembang untuk orang lain, bukan untuk kita pribadi gitu. Baik Pak, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Saya ingin bertanya lagi, berapa banyak karyawan yang sudah Bapak rekrut untuk saat ini? Ya, yang aktif itu di teknik pendingin itu ada 6 orang. Kemudian yang di teknik pengeboran sumur itu ada 3-4 orang. Jadi persisnya ya kurang lebih 10 orang. Kalau yang teknik sipil kebetulan itu bukan saya yang megang anak saya, Asrof bin Nur Ihsan. Jadi saya tidak terlalu bisa berbicara banyak mengenai teknik sipilnya gitu ya. Baik Pak, mungkin teman saya ada yang mau bertanya kepada Bapak. Ya, silakan. Ya, boleh, silakan. Saya Feby, izin bertanya Pak. Bagaimana cara Bapak merekrut karyawan agar sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan? Ya, mengenai karyawan Ihsan Teknik itu kita cenderung untuk mengangkat anak-anak muda di sekitar kita yang sudah selesai sekolah, itu bisa dari SMA, bisa dari SMK gitu ya. Kemudian mereka pertama kita panggil dulu, kita ajak bincang-bincang, kita kasih pengarahan, kita ajak membuka usaha gitu awal-awalnya. Kemudian begitu dia minat, pertama yang kita harapkan adalah dia minat dulu, semangat. Setelah itu kita adakan training. Setelah kita data orang-orangnya, kita training selama 2 minggu. 2 minggu berturut-turut training teori. Setelah itu baru ada praktek. Untuk praktek trainingnya lebih cepat, tidak sampai 2 minggu. Yang lebih banyak adalah praktek lapangan, jadi training di lapangan. Jadi yang belakangan ini justru trainingnya itu langsung menjadi helpernya dulu, menjadi keneknya tukang dulu, itu langsung. Jadi
training juga sekaligus bekerja begitu yang belakangan ini. Jadi yang pertama saja yang kita lakukan training, benar-benar training, teori itu sampai 2 minggu, kemudian praktek sekitar 3-4 hari, terus bisa terjun ke lapangan, seperti itu. Apalagi? Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa alasan Bapak merekrut banyak karyawan? Ya, sebenarnya tidak banyak karyawan ya. Jadi sampai saat ini yang aktif, yang kerja dengan Ihsan Teknik, usaha pekerjaan kita ini hanya 10 orang. Sementara baru 10 orang. Jadi karyawan yang kita rekrut itu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau terlalu banyak juga tidak bagus. Kalau terlalu sedikit juga kita kewalahan ya. Jadi kita sesuaikan dengan jumlah konsumen yang kita layani gitu. Jadi saat ini baru ada sekitar 10 orang yang aktif bekerja di Ihsan Teknik. Baik, Silakan. baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, saya Aryati Puspadewi, izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan sedikit soal training karyawannya. Itu kalau agar sesuai dengan SOP itu trainingnya kayak seperti apa ya Pak? Ya, SOP memang kita kita berlakukan ya. Jadi untuk pekerjaan di kita itu memang kita terapkan SOP juga. Pada intinya target yang kita harapkan adalah bahwa setiap pekerja itu harus memuaskan tamu, pelanggan, harus memuaskan pelanggan. Karena kalau pelanggan itu puas, secara otomatis kita dari situ sales marketing kita dari pelanggan itu. Jadi dia kalau puas dia akan bercerita kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada teman-temannya. Pakai saja Ihsan Teknik, bagus pelayanannya. Jadi seperti itu. Apalagi yang kurang jelas? Oke Pak. Selanjutnya soal pembagian gaji nih Pak. Pembagian gaji itu sendiri diberikannya dalam bentuk cash atau via ATM? Penggajian kita sebulan sekali, bentuknya cash. Jadi kita sistemnya cash, belum sistem transfer ke bank antar bank gitu. Cash, bentuknya cash. Apalagi? Ya, saya Pak, untuk melanjutkan dari teman saya, nama saya Selin. Saya izin bertanya kepada Bapak, untuk proses pembagian kepada karyawan itu bagaimana ya Pak prosesnya? Pembagian gaji. Ya, untuk penggajian atau sistem penggajian kita itu sistemnya adalah sistem bagi hasil. Jadi dalam 1 bulan misalnya ini ya, dalam 1 bulan pendapatan kita 40 juta misalnya. Nah, itu kita sistemnya sistem bagi hasil secara persentase. Jadi pekerja yang ada di Ihsan Teknik ini adalah mempunyai tingkatan-tingkatan. Ada yang senior tukang, ada yang tukang belum senior, ada yang namanya helper. Helper itu kalau bahasa kita kenek gitu ya, keneknya gitu. Jadi masing-masing mempunyai porsi yang berbeda, mempunyai poin-poin yang berbeda begitu. Untuk saya pribadi tidak terlalu banyak mengambil keuntungan dari usaha kita ini. Jadi kita lebih cenderung kepada memikirkan kesejahteraan para pekerja kita, orang-orang yang bekerja di Ihsan Teknik ini, lebih cenderung ke situ. Jadi sistemnya sistem bagi hasil sesuai dengan porsinya atau posisinya masing-masing. Ada yang senior tukang, ada yang tukang, ada yang statusnya itu sebagai manajernya dan lain sebagainya. Seperti itu. Saya tambahkan. Jadi kita tidak terbebani bahwa dalam 1 bulan nanti kita harus mengeluarkan uang sekian. Tidak. Jadi kita santai saja karena apa yang kita keluarkan untuk menggaji mereka itu adalah apa yang mereka dapatkan. Jadi kita tidak ada beban.
Karena yang kita bagikan adalah yang dia hasilkan, seperti itu. Jelas apa yang saya sampaikan? Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara Bapak mengorganisasi karyawan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan? Ya, jadi tujuan kita adalah memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Pertama itu, kalau udah pelanggan itu puas, otomatis kan pendapatan kita akan bertambah dari bulan ke bulan. Karena jumlah pelanggan kita bertambah, pendapatan kita akan bertambah, seperti itu kan. Dengan pendapatan kita bertambah, maka kesejahteraan orang-orang di lingkungan kita juga akan meningkat, seperti itu. Jadi kita sangat menegaskan, yang pertama memang harus disiplin, usaha apapun itu harus disiplin, datang juga harus berusaha tepat waktu sebelum jam 8, selesai jam 4:30, seperti itu. Kemudian juga penampilannya harus rapi. Kemudian kalau lagi melakukan servis juga saya sangat menekankan supaya dengan pelanggan itu perilakunya yang baik, itu tidak banyak bertanya, tidak banyak berbicara, tapi lebih banyak bekerjanya. Kemudian juga harus rapi, tidak boleh berantakan. Selesai bekerja, sebelum pulang itu semuanya harus rapi, harus ada serah terima dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Apalagi? Sebelumnya perkenalkan, saya Valia Putri, Pak. Apakah Bapak melakukan penilaian prestasi untuk setiap karyawan atau tidak, Pak? Seperti memberikan reward kepada karyawan yang mempunyai prestasi atau yang giat bekerja? Ya, saya pernah berlakukan itu, tapi tidak setiap bulan ya. Jadi tidak setiap bulan saya memberikan seperti itu. Tapi suatu saat saya berlakukan itu. Jadi misalnya ini saat-saat tertentu di bulan-bulan tertentu gitu, saya memberikan penilaian terhadap karyawan itu, bahwa karyawan yang paling bagus pada beberapa bulan ini si A atau si B. Ya kita berikan penghargaan lah, meskipun itu tidak terlalu secara material atau materi itu tidak terlalu bernilai lebih gitu, tapi hanya sekedar memberikan penghargaan gitu, apresiasi pada karyawan kita yang bagus prestasinya, supaya diikutin oleh yang lain gitu. Termasuk karyawan yang kurang bagus, yang kurang disiplin, kurang rajin, kita juga berlakukan teguran ya. Jadi kita berikan teguran pertama, kedua, ketiga. Bahkan kalau ada karyawan yang di luar standar yang kita harapkan, itu ya mohon maaf gitu. Kita istilahnya putuskan hubungan kerja gitu. Itu kalau sudah melalui tahap-tahap tadi ya, peringatan, teguran gitu. Jadi tetap kita arahkan dulu, tapi kalau sudah nggak bisa diperbaiki ya mohon maaf, akhirnya dilakukan pemutusan hubungan kerja, seperti itu. Baik Pak, saya ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Seperti yang kita tahu saat ini kan kita masih dihadapkan dalam situasi pandemi. Dan untuk situasi seperti sekarang ini, apakah Bapak mengurangi jumlah karyawan karena alasan tertentu? Berkaitan dengan pandemi ini, kita sama sekali nggak mengurangin karyawan ya, pekerja. Kita tidak mengurangin. Hanya memang pandemi ini berdampak negatif. Jadi sempat kita mengikuti prosedur daripada pemerintah, di rumah saja itu kita ikutin, pernah sampai 2 minggu tidak bekerja, kemudian masuk lagi, kemudian libur lagi. Kita menyesuaikan dengan kondisi. Kalau memang benar-benar kita lihat itu rawan, terlalu banyak keluar rumah itu rawan, melayani konsumen rawan ketularan gitu maksudnya, itu kita memang menahan diri juga gitu, kita liburkan dan lain sebagainya. Tapi tidak sampai memutuskan hubungan pekerja. Jadi tidak ada yang dikeluarkan karena pengaruh pandemi saat ini. Hanya
kadang-kadang diliburkan dan lain sebagainya, seperti itu aja. Dan alhamdulillah tidak terlalu berdampak gitu ya, tidak terlalu berdampak dengan kesejahteraan daripada pekerja kita di Ihsan Teknik ini, daripada pengaruh daripada pandemi saat ini. Demikian, apalagi yang bisa kami jawab? Mungkin itu saja, Pak. Mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Mohon maaf apabila mengganggu waktu Bapak. Semoga usaha Bapak dapat berjalan dengan lancar. Amin. Ya, terima kasih. Saya atas nama Ihsan Teknik sudah dipercaya diwawancarai. Seperti yang tadi sudah dilakukan dari awal sampai akhir. Terima kasih. Sekaligus juga saya mohon maaf mungkin apa yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi tidak bisa semuanya terjawab dengan baik, tidak sesuai dengan keinginan daripada anak-anakku semua. Mohon maaf. Kalau memang sudah cukup, apa boleh saya tutup? Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. ya sama-sama. Itulah informasi dan video seputar manajemen personalia. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih.